Lalu dia pun buka tuh lemari. Tiba-tiba sayup-sayup dari luar si Afifah ini dengar nih, kayak ada suara gemelan. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan selamat datang pada segmen Mirror Misteri dan Horor. Nah, di konten kali ini, aku bakal menceritakan dua kisah mistis seputar kos-kosan. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang lagi ngekos menonton video ini, jangan sampailah gara-gara menonton video ini, kalian justru mengalami kejadian mistis juga ya kan? Aduh. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke kisahnya. 3, 2, 1, cekidot. Nah, orang yang membagikan cerita ini bernama Jess, berasal dari Malang. Ini cerita pengalamannya dulu pas awal kuliah tahun 2005 di Universitas Brawijaya Malang. Pas di zaman-zaman itu, si Jess ini sering nih pergi tidur ke kos teman-temannya buat ngerjain tugas atau hanya sekedar main-main. Namun si Jess ini kan nggak ngekos. Rumahnya juga berada di Malang gitu. Jadi si Jess ini nggak ngekos ya kan. Jadi ada nih suatu kali saat si Jess ini nginep di kos temannya itu bernama Ali, teman sekelasnya juga ya kan. Kosan si Ali ini ada di daerah Kerto, dekat dengan kampus. Di rumah kosnya itu kalau nggak salah nih ya ada sekitar 12 kamar. Tapi ada sekitar kamar yang kosong. Nah, pada saat si Ali nginap di situ ya kan, mereka ini semuanya ada sekitar 8 orang, yaitunya ngerjain tugas bareng-bareng di kamarnya si Ali. Ngerjain tugas ya kan, gitu. Mereka pun selesai tuh ngerjain tugas sekitar jam 1 malam. Nah, habis itu pun mereka ini mau tidur, karena besoknya harus kuliah pagi. Karena kamar Ali ini kecil dan nggak muat buat 8 orang, maka mereka yang 8 ini dibagi 2. Nah, 4 anak tidur di kamarnya si Ali, sedangkan 4 anak yang lain mesti tidur di salah satu kamar kos yang kosong di situ. Tadi berapa kamar kos yang kosong? Ada 3 ya kan? Si Ali menyuruh mereka yang berempat ini tidur di kamar pojok. Nah, alasannya karena di kamar itu ada spring bednya, bantal, dan selimut juga. Sedangkan si Jess sendiri ikut rombongan yang pojok itu. Jadi di kamar Ali 4 orang, di kamar pojok itu 4 orang. Si Jess sendiri di kamar yang pojok itu gitu. Mereka lihat-lihat juga kamar itu udah lama nggak kayak ditempati gitu. Hawanya agak pengap-pengap gimana gitu. Pas itu mereka berempat sih nggak ada pikiran macam-macam soal kamar itu. Langsung tuh mereka berempat ini tidur. Tapi nih ya, sekitar jam 2-an, sayup-sayup di antara mereka ini dengar nih kayak suara cewek nangis di pojok kamar. Wih, si Jess pun langsung merinding gak karuan. Sambil tiduran gitu, siapa nih yang nangis? Pikirnya si Jess. Si Jess pun spontan lihat ya kan ke teman-temannya. Ternyata teman-temannya juga pada belum bisa tidur. Kayak gak nyaman gitu. Kamu dengar nggak? Kata temannya si Jeff yang bernama Iwan. Dibalasnya sama si Jeff. Ya, biarin aja lah, jawabnya si Jess sambil kayak berusaha menenangkan temannya itu. Nah, sehabis si Jeff menjawab itu, tak lama kemudian suara tangis cewek itu makin lama makin kencang. Dan tangisnya tuh terdengar kayak sedih, menyayat hati. Akhirnya si Jeff ini nekat nih, ngeliat ke pojok kamar sumber suara tangisan itu. Pas mereka tidur berempat itu masih ada cahaya lampu ya kan, cuman nggak remang-remang gitu. Dan ternyata di balik remang cahaya lampu itu ada nih samar-samar sesosok cewek pakai baju hijau duduk bersandar di tembok sambil nangis sampai mewek gitu. Tapi hadapannya tuh nggak kayak mereka yang lagi tidur ini. Jadi sosok cewek itu duduknya miring, mukanya pucat banget. Setelah si Jeff ini melihat atau menyadari sosok itu ya kan, si Jeff dulu langsung keluar kamar. Langsung tuh potang-panting ya kan, sambil diikuti sama kawan-kawannya yang lain. Ternyata juga ngeliat tuh cewek. Padahal yang lihat tadi itu cuma si Jeff doang ya kan. Ternyata kawan-kawannya juga. Mereka ini lari ya kan berempat sampai keluar kosan itu. Udah deh nggak bisa tidur ya kan.
Langsung mereka-mereka ini memutuskan buat ngopi nih di warkop yang terletaknya di sebelah kosan itu. Biarin deh, nggak tidur juga dilakoni, katanya si Jeff. Pas mereka sambil ngopi itu ya kan, mereka yang nggak jadi tidur itu cerita tentang kejadian tadi. Pas sambil cerita itu, ternyata si pemilik warkop ini juga dengar gitu. Langsung menghampiri anak-anak yang sedang ngopi itu dan langsung tuh menceritakan tentang riwayat kamar kos itu. Ternyata kos itu dulunya adalah kos cewek pada tahun 2000. Dulu itu ada nih seorang cewek bunuh diri sambil minum baygon di kamar pojok tersebut. Alasannya yaitu karena putus cinta. Sejak itulah kos itu sepi ditinggal penghuninya, karena nggak ada cewek yang kos lagi situ ya kan. Terus pada tahun 2004 lah kos itu diganti jadi kos cowok. Secara cowok kan agak cuek, kata pemilik warkop itu. Lalu setelah subuh barulah mereka ini berani masuk kos, dan mereka ini langsung ke kamarnya si Ali. Langsung tuh diceritakannya ya kan. Dan tahu apa respon Ali, kawan-kawan? Si Ali ini malah ketawa dia. Korbannya kena teror begitu. Dan si Ali itu malah bilang, tuh kamar emang buat ngerjain anak-anak yang numpang di kos itu. Dan kalau sebenarnya penghuni kos udah paham juga semua cerita tentang kamar pojok itu. Emang sialan benar tuh si Ali. Bikin mereka ini ketakutan, malah begadang sampai subuh ya kan. Aduh, alah. Si Ali ini gimana sih kayak kawan-kawannya. Mungkin kawan-kawan pernah ngalamin kejadian hal yang serupa. Jangan lupa komen. Oke, lanjut ke kisah yang kedua. Cekidot. Nah, pengalaman kedua ini diceritakan oleh orang yang bernama Afifah. Ceritanya saat si Afifah ini masih status mahasiswi, yang kebetulan merantau nih di Malang. Kejadiannya masih di Malang nih. Nah, waktu itu sekitar bulan Februari tahun 2020, si Afifah ini memutuskan untuk pindah kos-kosan di daerah Sumbersari. Si Afifah ini memilih kosan yang lebih murah. Udah dapat kosan itu, namun gaya rumahnya itu udah kelihatan banget kalau rumah itu tua ya kan. Jadi rumahnya itu kan ada 3 lantai. Lantai pertama ini ada 5 kamar. Sedangkan lantai yang paling atas atau lantai 3 itu tempat jemuran gitu. Kalau di lantai 2 nggak ada diceritakan di Afifah ada orang terpagak, tapi yang jelas mungkin ada ya kan. Di lantai 1 doang yang jarang ada orangnya gitu. Di lantai 2 mungkin ada, cuman nggak diceritakan sama Afifah ini. Sedangkan lantai 3 kan jemuran. Dan kebetulan si Afifah ini diletakkan atau kamarnya itu berada di lantai 1. Kamarnya si Afifah itu letaknya di sebelah pintu utama. Dan di lantai 1 ada 3 anak yang menghuni, termasuk si Afifah ini. Dari sekian total 5 kamar di lantai bawah, yang ditempati cuma 2 kamar doang. Otomatis 3 kamar yang lain kan kosong tuh di lantai bawah itu ya kan. Jadi di lantai 1 itu terasa sepi gitu. Dan kebetulan ada nih kamar mbak-mbak di kamar satunya lagi. Tadi kan 2 kamar. Yang kamar Afifah kan ada 1 kamar lagi nih. Ditempati sama mbak-mbak yang selalu ambil shift malam. Ya karena kerja ya kan. Jadi kalau waktu si Afifah ini berpapasan sama mbak itu, palingan waktu di pagi-pagi aja sih. Dan si Afifah ini merasa kalau kos yang paling bawah ini udah kayak rumah pribadi baginya gitu. Nah, waktu itu setelah seminggu si Afifah ini pindah, kebetulan si Afifah ini lagi ngerjain tugas kuliah nih sampai jam 1 malam. Setelah selesai ya kan, karena udah capek ngerjain tugas dan udah malam banget, si Afifah ini memutuskan ambil wudhu dan akan mau sholat biar dirinya itu nggak ketiduran dan agak segeran dikit lah gitu. Pas di kamar mandi ya kan, hawanya itu nggak enak banget. Si Afifah ini nggak tahu kenapa lebih lembab dan dingin rasanya. Karena Afifah merinding dan takut sendiri, akhirnya si Afifah ini lari ke kamarnya sampai terbirit-birit. Sampainya di kamar, dia pun langsung memakai mukena, lalu dia pun buka tuh lemari. Tiba-tiba sayup-sayup dari luar, si Afifah ini dengar nih kayak ada suara gemelan, diikuti kayak apa nih, suara perempuan nyinden gitu. Afifah yang udah negatif thinking pun merasa aneh. Hah? Mana ada orang tengah malam gini malah muter musik gamelan? Apalagi daerah ini padat penduduk juga ya kan, pikirnya si Afifah.
Dari situ langsung si Afifah ini ambil HP-nya ya kan, dan sempat di storyin juga di WA-nya. Pas dilihat sama kawan-kawan WA atau story-nya ya kan, teman-temannya si Afifah ini juga dengar nih di status Afifah itu emang kayak ada suara gemelan cukup lirih gitu. Tapi sayangnya HP si Afifah itu udah rusak, jadi nggak bisa dibuktiin di konten ini gitu. Nah, setelah kejadian itu udah mulai merasa takut nih si Afifah di kosan tersebut, karena si Afifah ini anaknya juga parnoan, apalagi kawan kamar kosnya itu, mbak-mbak itu pulangnya pagi doang, kata si Afifah. Mau nggak mau karena takut sendirian si Afifah ini di kosan itu, si Afifah pun sering nginap nih di kosan temannya, bahkan sampai semingguan ya kan, saking parnonya Afifah tidur di kosnya itu. Nah, sekitar bulan Maret tahun 2020, Afifah pun terpaksa pulang nih karena pandemi. Ujung-ujungnya di kosan itu pun makin sepi, nggak ada orang. Sampai waktu bulan Maret 2021, si Afifah ini balik nih ke Malang karena ada sebuah program kerja organisasi yang wajib atau harus dia ikuti gitu. Otomatis mau nggak mau Afifah pun ngekos atau tidur di kosnya ya kan. Namun Pak Kos pun menyarankan Afifah untuk pindah kos atau tinggal di kos yang lain lah, karena katanya Pak Kos ini kasihan kalau Afifah tinggal sendirian, karena kan teman-teman yang lain kan belum balik, cuma seorang Afifah doang yang balik ke kos itu. Teman-teman yang lainnya di kampung nggak ada urusan, si Afifah ada urusan, terus makanya Pak Kos ini melarang, masa kamu ngekos sendirian di situ gitu. Dan Pak Kos ini pun udah berencana juga kalau kosan itu mau dijualnya, tapi dibersihkan dulu gitu, baru nanti dijual. Afifah sendiri nggak tahu apa alasannya Pak Kos ini tiba-tiba mau ngejual kosnya. Nah, tapi sebelum Afifah ini mengemasi barang-barangnya di kosan itu, Afifah itu merasa nggak ada yang aneh, nggak ada feel horor atau apapun walau sendirian di kos itu. Cuma ada satu waktu pas Afifah ini masak sendirian di dapur waktu maghrib, itu rasanya kayak nggak enak banget, kayak ada yang memperhatikan dirinya gitu. Setelah si Afifah seharian di kosan itu, besoknya si Afifah ini pindah ke kosan yang baru, dibantunya si Afifah sama Pak Kos itu. Dan untungnya kosannya itu lebih dekat dengan kampus. Setelah berbincang-bincang sama Pak Kos yang lama itu, Afifah ini baru tahu kalau ternyata alasan Pak Kos ini menyuruh pindah ke kosan yang baru karena kosan lamanya ini angker, dan Pak Kos pun nggak kuat menghadapin penunggu situ. Kebetulan pas awal-awal pandemi, Pak Kos ini pernah dapat komplain nih sama tetangga sekitar kalau di kamar kos-kosannya itu anak-anak yang sedang ngekos itu ya kan, katanya berisik banget, suka teriak dan ketawa-ketawa tengah malam. Otomatis kan warga sekitar kan merasa terganggu. Terus waktu itu Pak Kos itu bilang kalau pada posisi itu nggak ada anak kos sama sekali di rumah itu. Ya jelaslah para penghuni kan pada pulang karena pandemi. Dan juga pernah ada nih mbak-mbak yang cerita juga kalau di kos-kosan itu dengar kayak suara orang bolak-balik di tangga kosan itu pas tengah malam, dan kayak suara berisik lah di dapur. Dan si mbak ini baru sadar nih kalau dia ini sendirian di kos. Waktu itu kan posisinya pas bulan Maret tahun 2020, jadi itu awal pandemi. Otomatis kan para penghuni lain kan pada pulang, jadi mbak-mbak ini nggak sadar mungkin ya. Ya memang nggak sadar sih kalau dia itu sudah sendirian di kos itu. Ih, serem sih. FYI ini ya, tangga yang ada suaranya itu, tangga yang bisa menuju ke lantai 3 itu ya kan, tempat orang menjemur baju. Tangganya itu bentuk melingkar gitu. Dan tangganya itu terbuat dari besi. Jadi kalau ada orang berjalan situ ya kan, jelas kedengeran gitu. Dan Pak Kos pun juga pernah cerita nih, ada nih pas Pak Kos ini membersihkan kosnya itu pada waktu sore hari, udah menjelang maghrib ya kan, tiba-tiba katanya sapu, pel, dan alat-alat kebersihan bisa loncat sendiri gitu, sambil diikuti suara cekik-cekikan. Si Afifah ini juga nggak tahu soal yang ini bener apa kagak. Pokoknya kosan Afifah yang horor ini masih belum terjual sampai sekarang katanya. Tapi menurut Pak Kos sendiri, yang paling seram itu di lantai 3, lantai jemuran. Katanya sih kadang di sana ada nih mbak-mbak yang ketinggalan pas pandemi itu ya kan, juga ngelihat kayak ada melihat sesuatu atau sosok waktu ngejemur baju malam-malam. Udah itu aja sih katanya. Cuman intensitas interaksinya lebih gede waktu ditinggal karena pandemi.
Dan katanya sih emang eh, di lantai 3 ini yang paling angker katanya sih. Itulah sekian ceritanya dari Afifah gitu. Emang nggak serem banget sih, cuman ya menurut gue agak unik aja gitu. Afifah sendiri jarang ngalamin kejadian horor kan, karena dia baru sebentar aja ngekos di situ, belum lama. Apalagi kos itu sempat ditinggal waktu pandemi, otomatis kan Afifah ini pulang ke kampungnya. Cuman kata si Afifah ini yang paling membuatnya merinding itu pas mendengar suara gemelan gitu. Itu paling nggak bisa dia lupain. Tapi Afifah ngeliat sosok sesuatu sih nggak ada sih katanya. Cuman dia kayak merasa ada yang liatin dia lah, atau kayak ya lah kayak merinding gitu aja sih. Dan suara gamelan itu kayaknya horor banget buat Afifah. Aduh, nggak tahu lagi dia harus ngomong apa. Pokoknya terima kasih Afifah. Nah, sekian konten kali ini. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah, oke? Apa lagi ya? Aduh, mungkin kawan-kawan tahu kosnya di mana? Mungkin aku sini juga nggak tahu karena nggak pernah pergi ke Malang. Ya ngapain juga aku ke Malang ya kan. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dong dan nyalakan notifikasinya supaya kawan-kawan semua dapat notif video terbaru dari channel aku. Bye.